Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandri Eka Wardani, NIM 36. Saya akan menjelaskan tentang review materi tata niaga dari jurnal yang saya pilih. Yang pertama ada pendekatan komoditas. Pendekatan komoditas ini itu menjawab karakteristik produk, mempelajari komoditi dan fungsi pemasaran, permintaan penawaran, dan tingkah laku konsumen. Dari jurnal saya, layang adalah sejenis ikan yang termasuk marga Decapturs, suku Karangidae. Ikan-ikan berukuran kecil ini hingga sedang ini merupakan ikan konsumsi yang cukup penting. Dipasarkan dalam keadaan segar atau diolah sebagai ikan pindang, ikan asin, dan lainnya. Permintaan ikan layang cukup banyak untuk dikonsumsi, sedangkan penawarannya mencukupi untuk permintaan ikan layang. Ketika harga ikan layang mahal, maka jumlah konsumennya sedikit dan jumlah penawarannya banyak. Dan ketika harga murah, maka jumlah konsumen meningkat sesuai dengan daya beli dan kebutuhan, dan jumlah penawarannya menurun. Fungsi pemasaran yang dilakukan adalah penjualan, pembelian, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, sortasi, grading, pembiayaan, dan penanggungan risiko. Yang kedua ada pendekatan kelembagaan. Pendekatan kelembagaan ini menjawab pertanyaan siapa yang terlibat, meliputi berbagai jenis usaha, menganalisis keadaan atau karakter pedagang, dan menonjolkan unsur manusia sebagai topik bahasan. Lembaga pemasaran yang terlibat antara lain nelayan, pedagang atau kolektor, dan pengecer. Proses pemasaran yang dilakukan adalah penjualan, pembelian, pengangkutan, pengemasan, penyimpanan, sortasi, grading, pembiayaan, dan penanggungan risiko. Jumlah nelayan layang lebih besar dari pedagang atau kolektor, sehingga menciptakan ketergantungan nelayan kepada kolektor yang dapat melemahkan posisi tawar mereka. Yang ketiga ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional mengklasifikasikan proses pemasaran berdasar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan fungsinya. Menjawab pertanyaan what does what. Hasil analisis fungsi pemasaran yang dilakukan, masing-masing lembaga yang terlibat di saluran pemasaran melakukan kegiatan yang fungsi dan fungsi-fungsi yang berbeda. Pembudidaya melakukan fungsi penjualan, sortasi, pembiayaan, dan penanggungan risiko. Fungsi pengemasan terkadang dilakukan apabila terdapat permintaan dari lembaga selanjutnya. Pedagang dan eksportir melakukan hampir semua fungsi pemasaran yang ada, hanya saja tidak melakukan fungsi pengolahan. Pedagang pengecer, pedagang besar, dan pedagang antar kota melakukan fungsi yang hampir sama, hanya saja pedagang pengecer melakukan fungsi grading ulang. Yang selanjutnya pendekatan SCP, Structure, Conduct, dan Performance. Yang pertama ada market structure berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Di pasar di mana penelitian ini dilakukan oleh Mardika dan Transit Paso, ada sekitar 45 pedagang yang berfungsi sebagai perantara. 5-8 perantara menangani lebih dari 4 jaring dengan produksi rata-rata 30 sampai 40 ember per net per hari di musim ikan. Kondisi ini membawa pemahaman bahwa jumlah nelayan layang relatif lebih besar dari pedagang atau kolektor dan pengecer. Oleh karena itu, ini menciptakan ketergantungan nelayan pada kolektor yang dapat melemahkan posisi tawar mereka. Meskipun ikan milik nelayan, tetapi mereka tidak memiliki hak penuh penentuan harga, dan ketika ada negosiasi, para kolektor mendominasi proses lebih. Selama proses menjatuhkan ikan dari mobil, kolektor memperhatikan kondisi pasar untuk menentukan harga ikan benar. Yang kedua ada tingkat diferensiasi produk. Secara umum, ikan layang di pasar serupa dalam kualitas dan tidak ada diferensiasi produk sehingga harganya relatif sama untuk 1 kg ikan meskipun ukuran yang berbeda. Ikan layang yang dijual di pasar masih dalam kondisi segar dan tidak memiliki perawatan khusus pada tingkat pengecer. Mereka biasanya meletakkan es untuk menjaga kualitas yang membuat stabil harga. Yang ketiga, ada hambatan untuk masuk.
Praktek-praktek oligopoli yang dilakukan oleh kolektor mengakibatkan hambatan bagi nelayan untuk memasuki pasar. Nelayan hanya dapat menjual hasil tangkapan mereka ke pedagang tertentu yang menjadi pelanggan mereka, dan itu membuat sulit bagi pedagang lain untuk membeli ikan langsung dari nelayan. Hampir semua pursein, pole and line, dan alat tangkap lainnya telah pedagang tertentu di pasar. Dan di antara mereka ada kesepakatan bahwa ketika nelayan mengambil hasil tangkapan mereka ke pasar, para pedagang tertentu atau kolektor akan menjual mereka ke pengecer, baik dalam musim kelimpahan ikan atau ikan kurang. Di antara nelayan dan kolektor telah terjadi ikatan kerjasama selama beberapa dekade. Ini merupakan kendala bagi pedagang lain untuk terlibat dalam pemasaran layang. Yang keempat, tingkat pengetahuan pasar. Kurangnya informasi tentang kondisi pasar menyebabkan posisi tawar nelayan menjadi lemah. Hal ini tentunya merupakan kesempatan bagi kolektor untuk menekan harga yang dibayarkan kepada nelayan serendah mungkin untuk membentuk pasar oligopoli. Pada prinsipnya, kolektor memiliki informasi lebih lanjut tentang harga, biaya, dan kondisi pasar dibandingkan dengan nelayan, karena mereka bertindak sebagai pembuat harga. Selanjutnya, market structure berdasarkan perhitungan analisis. Yang pertama ada market share, diperoleh dari perhitungan jumlah produk sendiri dibagi dengan jumlah produk sendiri ditambah pesaing dikali 100%. Nah, jumlah produk sendiri ini 5, jumlah produk sendiri ditambah pesaing adalah 5 plus 3, jadi 8 dikali 100%, maka hasilnya 62,5%. Maka pasar merupakan oligopoli ketat karena 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 60-80%. Yang kedua, CR4 diperoleh dari perhitungan penjumlahan pangsa pasar dari 4 terbesar, yaitu pangsa pasar 1 ditambah pangsa pasar 2 ditambah pangsa pasar 3 ditambah pangsa pasar 4 sama dengan hasilnya 35,35%. Yang ketiga ada indeks Herfindahl, penjumlahan dari hasil kuadrat market share dari setiap perusahaan yang ada di dalam industri dibagi dengan total market share yang ada di dalam industri, diperoleh hasil total 0,056282. Yang keempat ada indeks Rosenbluth, digunakan untuk mengetahui tingkat konsentrasi perusahaan dari segi pangsa pasar atau market share. Rumusnya 1 dibagi 2 kali jumlah I kali SI dikurangi 1. Nah, jumlah I dikali SI itu adalah 4,3592. Jadi 1/7,7184 sama dengan 0,1292. Selanjutnya market conduct. Yang pertama ada lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran yang terlibat dalam penjualan ikan dengan layang di Kota Ambon yaitu nelayan, kolektor, pengecer, dan konsumen. Kedua, pola saluran pemasaran. Pola salurannya adalah nelayan ke kolektor, ke pengecer, selanjutnya ke konsumen. Nelayan menjual hasil tangkapan ke pedagang atau kolektor, langganan, kemudian kolektor akan menjual ikan ke pengecer, baik dalam musim kelimpahan ikan atau ikan kurang. Lalu pengecer akan menjualnya langsung kepada konsumen. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran pada nelayan adalah penjualan, sortasi, pembiayaan, dan penanggungan risiko dengan biaya berkisar 50-100 ribu. Yang poin B, fungsi pemasaran pada kolektor adalah pembelian, penjualan, pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, sortasi, grading, pembiayaan, dan penanggungan risiko dengan biaya berkisar 100.000 sampai 300.000. Poin C, fungsi pemasaran yang dilakukan oleh pengecer adalah pembelian, penjualan, pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, grading, pembiayaan, penanggungan risiko dengan biaya berkisar 100.000 sampai 300.000. Selanjutnya kebijakan penentuan harga.
Adanya kekuatan oligopoli adalah hasil kolaborasi atau kolusi antara beberapa kolektor dalam menentukan harga, sehingga dapat mengontrol harga di tingkat produsen. Kondisi ini terjadi dalam pemasaran ikan di Ambon. Di beberapa situs pendaratan ikan seperti Tulehu, Wai, dan desa-desa itu, pemasaran ikan harus melalui kolektor berdasarkan aturan yang ditetapkan di lokasi. Ini berarti para kolektor bertanggung jawab penuh atas kualitas dan harga layang. Dalam pemasaran layang, kolektor bertindak sebagai pembuat harga, di mana harga layang ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang terjadi di sepanjang saluran dilakukan dengan sistem tunai dan piutang. Sistem tunai dilakukan pedagang pengumpul kecamatan yang berbeda di pasar Paru maupun lembaga lainnya. Belum terdapat pembayaran dengan metode lain seperti debit dan kredit. Proses pembayaran secara piutang dilakukan oleh pembeli yang telah dipercaya oleh pedagangnya. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak tanpa adanya bukti empirik. Proses utang piutang hanya didasari rasa saling percaya kedua belah pihak yang terlibat. Hanya saja yang membatasi terjadinya proses jual beli antar satu pihak dengan yang lainnya yaitu informasi yang tidak baik. Selanjutnya, market performance. Yang pertama, margin pemasaran. Pemasaran margin adalah selisih antara harga di tingkat konsumen dan harga di tingkat nelayan. Selisih harga di tingkat nelayan dan konsumen adalah 24.749 harga di tingkat konsumen dikurangi dengan 22.368 yang merupakan harga di tingkat petani dan hasilnya adalah 2.381. Yang kedua, farmer share. Share nelayan adalah persentase dari farmer share dibagi dengan harga di tingkat nelayan dibagi dengan harga di tingkat konsumen. Farmer share yang diperoleh nelayan adalah 100%. Ini berarti sistem pasar yang efisien. Yang ketiga, integrasi pasar. Perbaikan dalam pemasaran fasilitas pendukung seperti meningkatkan fungsi efektivitas lokasi pendaratan ikan, menyediakan pabrik es dengan harga rendah untuk menjaga kualitas ikan selama produksi, menyediakan distribusi dan proses pemasaran, dan meningkatkan kapasitas cold storage. Begitu sangat penting bahwa ketersediaan ikan dijamin semua kali pada harga yang stabil. Perbaikan dalam komunikasi dan transportasi, sarana dan prasarana juga penting dalam menciptakan efisiensi sistem pemasaran. Yang selanjutnya, pembahasan jurnal pembanding. Yang pertama ada market structure. Dari garis besarnya, dari jurnal pembanding hasilnya berbeda dengan jurnal utama yang saya review. Jika jurnal utama menyatakan bahwa kriteria pasar layang merupakan pasar oligopoli, berbeda dengan industri kecil dan menengah makanan olahan Kota Pekanbaru adalah pasar monopolistik. Hal ini terjawab dengan dihitung dengan nilai CR4 pada industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki sebesar 35,35%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai CR4 kurang dari 40%. Maka struktur pasar industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki berada pada pasar persaingan monopolistik. Hasil dari perhitungan indeks Herfindahl-Hirschman atau IHH juga didapat bahwa nilai IHH industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki yakni sebesar 562,82%. Artinya bahwa nilai IHH berkisar antara 100 sampai 1000 yang artinya industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki berada pada tipe pasar monopolistik. Selanjutnya, market conduct. Hasil dari penelitian terhadap perilaku industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki berbentuk padat modal. Hal ini terjawab dari hasil penelitian perhitungan nilai CLR industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki berkisar 2,846 sampai 6,8
Dengan total CLR sebesar 81,62%, hal ini berarti terjadi suatu hipotesis industri tahu di Kecamatan Payung Sekaki adalah industri pada golongan padat modal. Yang selanjutnya market performance. Penelitian ini dan sesuai hipotesis dan teori yang mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh PCM tidak dipengaruhi oleh penguasaan pangsa pasar terjawab benar, dan efisiensi dari industri kecil dan menengah tahu di Kecamatan Payung Sekaki adalah efisiensi rendah. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.